Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging, yang mana jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula akibatnya. Sehingga hati merupakan bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Hati adalah pemimpin dan hati adalah raja. Dan yang perlu kita tahu bahwa setiap pemimpin akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban kelak di hadapannya. Ketika setiap tangan melakukan kebaikan, maka hati pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika tangan berlaku hal yang berbuat dosa, maka hati akan dipinta pertanggungjawabannya. Sehingga setiap hati harus nampak bersih, karena hati akan menampakkan pada segala jasad yang hadir dalam diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Organ tubuh yang paling cepat lelah, organ tubuh yang paling cepat capek adalah hati kita. Pagi-pagi hati kita bisa bahagia, namun siang dan sore hari kita bisa bersedih. Ataupun di pagi hari kita bisa jadi marah-marah, di siang hari kita menjadi baik hati. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Kita berdoa kepada Sang Pembolak-balik hati agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita kepada agamanya dan kepada ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Hendaknya setiap orang memiliki hati yang qalbun salim, karena orang yang akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang memiliki ilmu yang banyak, bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, bahkan bukan orang yang memiliki amal yang banyak. Tetapi orang yang akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hendaklah kalian takut kata Allah pada hari di mana ketika anak dan harta tidak lagi bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Untuk mengklasifikasikan hati kita, maka hati kita dibagi pada 3 bagian. Ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya mati, dan ada yang hatinya selamat. Istilah lain mengatakan ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, dan qalbun salim. Sehingga orang-orang yang akan benar-benar sampai kepada Allah, bahkan akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sehingga sungguh rugi orang-orang yang telah Allah berikan kesempatan untuk berbuat kebaikan, namun di sela-sela niat baiknya terdapat keburukan dalam dirinya. Sungguh rugi orang-orang yang telah Allah berikan kesempatan, kenikmatan untuk berbuat kebaikan, tetapi tersempil dalam hatinya niat yang kotor. Bukankah orang-orang dulu yang celaka bukan karena kurang amalnya? Bukankah orang-orang yang dulu celaka bukan karena kurang ilmunya? Tetapi orang-orang itu celaka karena hatinya yang kotor. Ada orang yang luhur secara ilmu, ada orang yang banyak secara harta, dia bisa berbuat baik dengan ilmunya, dia bisa berbuat baik dengan hartanya, tetapi ketika hatinya kotor, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak memandang dia seorang pejabat, tak memandang dia seorang pengusaha, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, ketika dia beramal kemudian dalam hatinya terdapat niat yang kotor, niat supaya dia membesarkan nama dirinya sendiri bukan untuk membesarkan Islam, maka amalnya tertolak. Sehingga syarat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah ikhlas, hati kita bersih, niat lillahi taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Betapa bahagianya orang-orang yang Allah berikan nikmat bersih hati. Betapa bahagianya orang-orang yang Allah berikan nikmat hati yang qalbun salim. Karena orang yang Allah sayang akan Allah berikan qalbun salim. Karena nikmat qalbun salim tidak Allah berikan kepada siapa saja kecuali yang Allah kehendaki. Karena ada orang yang hatinya kotor, dia memiliki iri, dia memiliki hasud, dia memiliki dengki kepada orang lain. Ada orang lain yang beli mobil baru, kita yang susah tidur.
Ada orang lain yang membangun rumah baru, kita yang menjadi sakit, dan apapun penyebabnya karena hati kita yang kotor. Bahkan hal yang paling merugikan adalah ketika seorang memiliki hati yang kotor justru kepada orang tuanya sendiri. Ketika dia bertemu dengan orang tuanya, perasaan kesal hinggap dalam dirinya. Ketika orang tuanya berbuat kesalahan, berkata-kata yang menyakiti hati anaknya, kemudian anaknya menjadi sakit hati dan hatinya kotor, kemudian dia membenci pada orang tuanya. Padahal dia lupa bahwa kebaikan daripada orang tua telah banyak dilakukan dibanding kesalahannya. Maka ingatlah, ketika orang tua kita berbuat satu kesalahan, ingatlah masih ada 9.099 kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita menjaga hati kita agar tetap bersih, sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan hati kita karena kita memiliki qalbun salim. Orang-orang yang baik, orang-orang yang selamat menghadap Allah adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Syarat kita untuk bahagia adalah jangan pernah mengurusi urusan orang lain, dan jangan pernah kita mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Karena hinaan orang, celaan orang, hardikan orang kepada kita tidak akan merubah takdir baik kita dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun setiap orang berkumpul untuk mencelakai kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi kita celaka. Bahkan sama halnya ketika seluruh orang berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, kalau Allah tidak izinkan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari sama-sama menata hati kita kembali. Hadiri majelis-majelis ilmu, hadiri masjid, hadiri tempat-tempat kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik, baca buku, tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itulah nutrisi-nutrisi bagi hati kita agar hati kita menjadi qalbun salim. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat qalbun salim kepada kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.